Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih bersama Ibu membawakan tutorial fisika di kelas 10. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak bisa memahami dan tetap mengikuti tutorial yang Ibu bawakan ini sampai selesai, dan nantinya anak-anak bisa memahami tentang materi yang akan Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas impuls, ya. Baiklah anak-anak, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai momentum, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai impuls. Sebelum Ibu jelaskan apa itu impuls, alangkah baiknya anak-anak tahu dulu bagian-bagiannya, yaitu ini part kedua ada submaterinya impuls, dan kompetensi dasarnya yaitu bisa kita lihat di sini, menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Sedangkan untuk tujuannya di sini adalah memahami konsep impuls pada benda yang bergerak dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, di sini ada pengertian dari impuls, di mana impuls itu adalah hasil kali yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak. Itu dia impuls ya anak-anak. Maksudnya di sini anak-anak, impuls itu karena tadi Ibu bilang adalah hasil kali yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak itu. Maksudnya anak-anak, impuls ini merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu sesaat ya anak-anak. Untuk benda yang diam di sini, untuk benda yang diam jadi bergerak, dia diperlukan sebuah bendanya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu ya anak-anak. Jadi itulah dia maksud dari impulsnya. Jadi di sini gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda itu bergerak dalam interval waktu yang ditentukan itulah yang disebut impuls ya. Atau hasil kali yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak, itu maksudnya. Dengan kata lain anak-anak, impuls itu adalah besaran dari hasil kali antara gaya, antara gayanya yaitu gaya vektor dengan selang waktu gaya bekerja, yaitu bisa disebut dengan skalar ya anak-anak. Jadi anak-anak, impuls ini berkaitan dengan arah, karena dia tadi impuls ini termasuk besaran vektor, makanya dia berkaitan dengan arah ya anak-anak. Contohnya bisa kita lihat di sini. Di sini contohnya, perhatikan di sini. Sini ada gambar seorang anak yang sedang menendang bola, ya. Contohnya seorang anak yang sedang menendang bola. Untuk menendang bola, anak ini memerlukan waktu atau diperlukan gaya ya. Jadi untuk menendang bola tersebut, anak ini memerlukan gaya untuk membuat bola tersebut bergerak. Ya tentu ya anak-anak, kalau supaya bolanya itu bergerak, tentunya harus ada gaya dari kita. Itu maksudnya. Dan dalam selang waktu sebelum kaki anak tersebut
menyentuh bola itu. Berarti dia memerlukan gaya untuk menendang bola tersebut dan memerlukan waktunya selama sebelum kaki menyentuh bola. Itu maksudnya ya anak-anak. Jadi anak-anak, impuls ini juga digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengubah momentum dalam suatu waktu, ya. Jadi sebelumnya anak-anak sudah Ibu jelaskan apa itu momentum, ya kan. Jadi impuls ini masih berkaitan dengan momentum. Jadi itulah dari penjelasan seorang anak yang sedang menendang bola. Jadi untuk menendang bola diperlukan gaya dan waktu untuk sebelum menyentuh bolanya, itu maksudnya ya anak-anak. Sehingga anak-anak, impuls ini dirumuskan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan. Coba kita lihat di sini. Inilah dia persamaan dari impuls, yaitu hasil kali gaya dengan gaya dengan waktu. Yaitu di sini bisa kita lihat keterangannya. Impuls sama dengan satuannya adalah kilogram meter per sekon, atau satuan impuls yang lain yaitu Newton kali sekon, ya. Dan F-nya ini adalah gaya impuls yang dimana satuannya anak-anak Newton kilogram per meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta T-nya adalah selang waktu. Inilah dia untuk rumus yang akan kita gunakan untuk mencari impuls, ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, perlu kita ketahui hubungan impuls dan momentum, ya. Bagaimana dia hubungannya? Coba kita lihat di sini hubungannya. Hubungan impulsnya ini bisa kita hubungkan pada sebuah persamaan, di mana dia persamaannya F dikali delta T sama dengan massa buka kurung P2 dikurang P1 tutup kurung. Maksudnya di sini hubungannya ini di sini gua akan jelaskan bagaimana dia bisa hubungan impuls dengan momentum ke persamaannya. Coba dengarkan dengan seksama ya anak-anak. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teori impuls momentum, ya. Teori impuls momentum ini anak-anak menyatakan bahwa impuls itu bekerja pada suatu benda yang sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Itu dia, makanya artinya di sini anak-anak, kenapa dia hubungannya itu apa maksudnya tergantung pada perubahan momentum. Artinya hubungan impuls dan momentum itu adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan impuls yang diberikan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami, ya. Jadi Ibu ulangi lagi di sini, hubungan impuls dan momentum bisa kita lihat dalam sebuah persamaan, yaitu F kali delta T sama dengan mas M kali buka kurung P2 dikurang P1 tutup kurung. Jadi maksudnya di sini maksudnya hubungan impuls dan momentum itu adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya, yaitu perubahan momentumnya itu, impuls itu kan disimbolkan dengan I, dan sedangkan
perubahan momentum delta P, berarti I sama dengan delta P, itu dia perubahan hubungan impuls dengan momentumnya. Sehingga Nana, gayanya ini dikali dengan perubahan waktu, sama dia dengan massa dikali dengan kecepatan awal dikurang dengan kecepatan akhirnya, sehingga menghasilkan hubungan impuls yang sebenarnya, yaitu ini ada gaya yang satuannya Newton dikali delta T, yaitu perubahan waktu, satuannya sekon. M-nya ini adalah massa yang bersatuan kilogram. Kita buka kurung, yaitu kecepatan awal dikurang dengan kecepatan akhir, kita tutup lagi ya. Itu dia maksud dari hubungan impuls dan momentum dalam persamaan ya. Baiklah anak-anak, kalau dia berdasarkan hukum 2 Newton bagaimana? Kalau dia berdasarkan hukum Newton ke bentuk momentum, yaitu ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perkalian dengan percepatan. Maksudnya di sini kenapa dia dikatakan seperti itu, karena dia berdasarkan hukum Newton bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perkalian massa dengan percepatan. Masih ingatkah anak-anak apa dia itu rumus mencari gaya? Karena dia di sini berhubungan dengan hukum Newton. Jangan lupa pada video sebelumnya di semester 1 Ibu sudah menjelaskan apa itu gaya dan persamaannya. Mungkin biar lebih ingat, Ibu tidak ada salahnya Ibu sebutkan rumus untuk mencari gaya itu adalah F sama dengan massa dikali percepatan, itu kan, itu dia. Inilah dia hubungan hukum 2 Newton berbentuk momentum, yaitu F sama dengan delta P per delta T. Di sini Ibu jelaskan karena hukum 2 Newton ini berhubungan dengan gaya, F itu gaya yang bersatuan Newton, itu sama dengan delta P. Delta P ini adalah perubahan momentum yang bersatuan kilogram meter per sekon ya. Sedangkan delta T-nya adalah perubahan waktu, satuannya sekon. Biar lebih jelas di sini ada contohnya anak-anak. Perhatikan di sini ada gambar yang pertama. Kalau kita perhatikan pada gambar yang pertama anak-anak, di sini ini ada sebuah mobil ya kan? Ini ada sebuah mobil. Misalkan mobil ini menabrak sebuah pohon misalnya. Sebuah mobil menabrak sebuah pohon dengan kecepatan, Ibu ulang kembali. Di sini ada gambar sebuah mobil, misalnya mobil ini dengan sepeda, ya. Sebuah mobil dan sepeda menabrak sebuah pohon misalnya dengan kecepatan yang sama. Mobil ini akan memberikan impuls yang lebih besar. Kenapa mobil ini memberikan impuls yang lebih besar? Karena momentum mobil tersebut lebih besar, atau massa mobil lebih besar, itu maksudnya. Jadi momentum itu pada sebelumnya Ibu jelaskan, momentum itu tertuju pada benda yang bergerak. Berarti momentum mobil ini lebih besar daripada pohon ini, maksudnya. Itu maksudnya ya anak-anak, karena momentum tertuju pada benda yang bergerak. Hubungannya
menyatakan benda yang mempunyai momentum lebih besar dapat menimbulkan impuls atau gaya yang lebih besar. Itulah dia Nana untuk penjelasan hubungan impuls dan momentum pada sebuah animasi atau gambar ya Nana. Kita lihat gambar yang kedua. Ini bagaimana ini hubungannya dengan impuls dan momentum. Coba kita perhatikan gambarnya. Seorang karate, ini ada seorang karate hendak menghancurkan sebuah papan. Ini seorang karate hendak menghancurkan sebuah papan ya. Akan memberikan kecepatan tinggi pada tangannya. Jadi seorang karate yang hendak menghancurkan sebuah papan akan memberikan kecepatan tinggi, maksudnya di sini ya, pada tangannya agar momentumnya lebih besar. Berarti dia melakukan kecepatan tinggi agar momentumnya itu lebih besar ya, itu maksudnya. Momentum ini akan menjadi 0 saat memberikan impuls pada papan. Maksudnya di sini anak-anak, intinya di sini dari penjelasan ibu, misalnya belum paham intinya, dalam waktu kontak anak-anak antara tangan dengan papan itu yang lebih singkat dapat menimbulkan gaya yang lebih besar, itu dia. Seperti yang sudah ibu bilang, momentum itu tertuju pada benda yang bergerak. Jadi tangan kita maksudnya di sini seorang karate ini akan menghancurkan sebuah papan dengan kecepatan tinggi, itu maksudnya. Kalau dia tidak dengan kecepatan tinggi, berarti momentumnya tidak akan besar. Kalau kita menggunakan dengan kecepatan tinggi, momentumnya akan besar, itu maksudnya. Atau dalam waktu kontak yang lebih singkat dapat menimbulkan gaya yang lebih besar. Itulah dia anak-anak untuk hubungan impuls dan momentum. Baiklah anak-anak, biar lebih jelas, alangkah baiknya kita bahas dulu contoh soalnya. Ini untuk memperjelas dari impuls dan hubungannya dengan momentum. Perhatikan contoh soal yang pertama anak-anak. Sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Maka tentukanlah berapa besar impuls dari benda tersebut. Jadi anak-anak, seperti pada video-video sebelumnya, kalau kita membahas sebuah soal, alangkah baiknya kalau kita buat dulu apa itu yang diketahui dan apa yang ditanya. Itu gunanya anak-anak untuk mempermudah ya. Jadi apa di situ anak-anak yang diketahui? Berarti yang diketahui adalah sebuah bola dipukul dengan gaya. Ini gaya. Berarti kita tuliskan di sini simbol dari gaya adalah F, jangan lupa. Bernilai sebesar 50 Newton. N ini adalah satuannya. Dengan waktu, simbol dari waktu adalah T ya, sama dengan 0,01 sekon ya. Maka tentukanlah berapa besar impuls dari benda tersebut. Jadi tadi udah ibu jelaskan, impuls itu adalah hasil kali gaya dengan waktu ya kan. Jadi jangan lupa untuk mencari impuls, persamaannya atau rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T. I ini adalah impuls sama dengan gaya dikali waktu, dimana gayanya kita turunkan yaitu 50 Newton. Waktunya delta T nya 0,01 sekon. Jadi di sini anak-anak
tidak perlu lagi kita konversikan karena waktunya sudah skon ya. Terus kita kalikan 50 dikali 0,01 hasilnya 0,5 Newton per Newton kali skon. Jadi anak-anak satuan impuls dalam SI yaitu Newton kali skon atau kilogram meter per skon itu ya anak-anak. Ini tergantung nanti karena kenapa dia Newton kali skon, karena gaya itu satuannya Newton sedangkan waktu skon, makanya Newton kali skon ya. Baiklah anak-anak, misalnya belum jelas di soal nomor 1, tidak salahnya kita bahas soal yang nomor 2 biar lebih jelasnya lagi ya. Gaya sebesar 200 Newton bekerja selama 0,1 skon pada benda yang diam. Berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Seperti yang udah Ibu jelaskan, alangkah baiknya kita buat dulu diketahui gayanya sebesar 200 Newton. Waktunya 0,1 skon. Yang ditanya adalah impuls I ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita mencari persamaan impuls atau cari impulsnya, yaitu impuls sama dengan F kali delta T atau gaya dikali perubahan waktunya. Karena di sini anak-anak tidak perlu ada lagi hal yang akan dikonversikan, kita langsung aja kita kalikan, yaitu 200 Newton dikali 0,1 skon, yaitu hasilnya 20 Newton kali skon. Jadi anak-anak, besar impuls yang diberikan pada benda tersebut sebesar 20 Newton kali skon. Itu dia. Selanjutnya anak-anak, perhatikan contoh selanjutnya. Sebuah motor bermassa 125 kg melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian dipercepat menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Maka anak-anak besar impuls yang terjadi yaitu jadi anak-anak di contoh soal yang ketiga itu berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Di sini ada dia kecepatannya berapa ya. Seperti yang udah Ibu jelaskan, kita buat dulu diketahui. Di sini diketahui adalah massa. Massa sebuah motor yaitu 125 kg. Untuk kecepatannya simbolnya kita buat P1. Berarti kecepatan awal ya. Kecepatan akhirnya yaitu 20 meter per sekon. Sedangkan kecepatan P2-nya yaitu kemudian dipercepat menjadi 60 meter per sekon. Waktunya kita buat 5 sekon ya. Setelah kita buat diketahui baru kita jawab. Untuk mencari impulsnya, karena di sini dia diketahui kecepatan akhir dengan awal, kita buat impuls sama dengan massa dikali P2 dikurang P1. Berarti ini adalah terjadi hubungan antara impuls dan momentum ya anak-anak ya. Berarti massanya kita buat 125 kg. Untuk kecepatan akhirnya P2 60 dikurang kecepatan awal 20 meter per sekon. Jadi kita turunkan 25, kita kurangkan 60 dikurang 20, 40. Setelah itu kita kalikan 125 dikali 40, hasilnya 5000 kg meter per sekon. Jadi anak-anak, besar impuls yang terjadi pada sebuah motor itu adalah sebesar 5000 kg meter per sekon. Selanjutnya anak-anak, contoh soal yang keempat. Sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan
dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Untuk mencari itu, tidak ada salahnya Ibu ingatkan kembali ya. Diketahui massa sama dengan 5 kg. Untuk kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kecepatan akhirnya 15 meter per sekon. Seperti contoh yang ketiga ya, yaitu kita mencari impuls. Kita masukkan impuls sama dengan massa, buka kurung, Pi2 dikurang Pi1 tutup kurung. Massanya 5 kg, Pi2 nya 15, Pi1 nya 10 meter per sekon. Kita kurangkan 15 dikurang 10, 5. Ini kita tetap turunkan, kita kalikan 5 kali 5, 25. Satuan dari impuls selain Newton kali sekon yaitu kilogram meter per sekon. Jadi anak-anak, impuls yang bekerja pada benda adalah 25 kg meter per sekon. Itu dia. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan to impuls mudah-mudahan dapat kalian pahami. Misalnya kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaklumi anak-anak. Di sini anak-anak Ibu buat sebuah tugas untuk tugas di rumah ya. Ini mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu buat contoh soalnya ya. Ibu bacakan dulu untuk tugas yang pertama. Gaya sebesar 100 Newton bekerja selama 5 sekon. Pada benda yang diam, berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Yang kedua, 50 buah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 100. Ibu ulangi contoh soal yang tugas yang kedua. Ibu ulangi, tadi ada sedikit kesalahan. Ini bukan 50 ya, ini sebuah bola ya. Mungkin ada sedikit kesalahan ya. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per sekon. Jika lamanya dipukul menyentuh bola 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah jadi di sini anak-anak untuk yang kedua kita mencari gaya, bukan lagi impuls ya. Karena di sini gaya yang diketahui, berarti kita harus menurunkan rumus nanti ya. Yang ketiga, sebuah bola dipukul dengan gaya 75 Newton dengan waktu 0,02 sekon. Berapakah besar impuls pada bola tersebut? Dan yang terakhir, yang keempat, sebuah bola kasti massanya 100 gram dilempar horizontal dengan kelajuan 10 meter per sekon sehingga membentur dinding. Jika bola kasti dipantulkan dengan kelajuan yang sama, maka tentukanlah impuls yang terjadi. Di sini anak-anak yang keempat ini, karena di sini massanya gram, kalian harus tukar ke kilogram dulu ya, baru bisa dicari hasilnya atau cari impulsnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat dimengerti. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa ya anak-anak ditonton sampai habis. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.